Bumi. Kita semua tahu bahwa bumi adalah planet di mana manusia, tumbuhan, dan hewan itu bisa tinggal. Karena di dalamnya terdapat kondisi udara yang baik, hamparan hijau pohon yang luas, serta air bersih segar yang mengalir. Namun sayangnya, menurut catatan sains keadaan bumi sekarang sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang cukup drastis. Karena bumi yang sekarang mengalami perubahan, itu semua disebabkan oleh ulah manusia ataupun alam sendiri. Misalnya saja pencemaran polusi udara di pabrik atau perkotaan yang berlebihan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global yang sedang terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming yang biasanya dikenal sebagai perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi dalam memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer, sehingga berdampak besar terhadap ekosistem dan kondisi temperatur di permukaan bumi yang dimana bertambah panas. Lalu yang kedua ada penyebab dari pemanasan global, antara lain jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan yang meningkat sehingga banyak polusi udara. Selanjutnya, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC berlebihan seperti AC, kulkas, dan lain sebagainya. Lalu penebangan pohon atau pembakaran hutan, dan gas metana yang dihasilkan oleh kotoran ternak. Hal-hal tersebutlah yang dapat menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer meningkat dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Nah, efek rumah kaca ini adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Selanjutnya, ada dampak dari pemanasan global, seperti cuaca dan iklim yang menjadi tidak stabil, meningkatnya kekeringan, dan suhu yang menjadi lebih panas. Will Smith-Broca, ilmuwan yang pertama kali mengungkapkan kekhawatiran awal tentang perubahan iklim dan mempopulerkan istilah pemanasan global. Beliau adalah seorang ahli geokimia Amerika, Profesor Newberry di Departemen Ilmu Bumi dan Lingkungan di Universitas Columbia. Beliau lahir di Chicago pada 29 November 1931. Sayangnya, kantor berita Associated Press melaporkan beliau meninggal dalam usia 87 tahun. Broca mempopulerkan pemanasan global menjadi istilah yang umum digunakan lewat sebuah artikel terbitan 1975 yang memprediksi dengan tepat kenaikan tingkat karbon dioksida pada atmosfer yang akan menyebabkan pemanasan. Dia kemudian menjadi orang pertama yang mengenali apa yang disebut dengan Ocean Conveyor Belt, yaitu jaringan arus global yang mempengaruhi segala sesuatu mulai dari suhu udara hingga pola hujan. Hasil observasi CEPER, suhu 33 derajat, kelembapan 78%, UV sedang, kecepatan angin 12 km per jam, kondisi lingkungan situ CEPER, yaitu jika dilihat dari atas permukaan danau, kondisi danau tersebut cukup bersih, tetapi di tepi danau terlihat ada sampah di sekitaran tempat pemancingan yang disebabkan oleh pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Perbandingan CEPER dan kawasan. Menurut kami, perbandingan kondisi lingkungan antara situ CEPER dan kawasan lebih baik situ CEPER, karena di situ CEPER tidak ada pabrik, jadi kemungkinan besar kondisi lingkungannya lebih baik dibandingkan di wilayah kawasan yang terdapat banyak pabrik yang pastinya akan menimbulkan berbagai macam pencemaran mulai dari tanah, air, bahkan udara dari limbah pabrik tersebut. Lalu selanjutnya ada solusi pemanasan global. Seperti yang kita ketahui, banyaklah terjadi kerusakan ekosistem alam yang disebabkan oleh pemanasan global. Nah, karena pemanasan global atau perubahan iklim ini sudah terjadi, maka solusi yang bisa kita lakukan adalah menanggulangi, di mana ini harus dilakukan sejak sedini mungkin. Berikut beberapa solusi atau cara menanggulangi yang bisa kita lakukan. Pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan menggantinya dengan yang ramah lingkungan. Kedua, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda atau lainnya. Ketiga, berjalan kaki apabila jarak tujuan yang ditempuh cukup dekat. Keempat,
tidak membuang sampah sembarangan, dan menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau memakai kembali, recycle atau daur ulang, dan replay menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Yang terakhir, melakukan reboisasi hutan atau penanaman hutan kembali, serta memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar kita.